Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Samrotuniswa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Jabaan 1 Kabupaten Sumeneb dengan fasilitator Ibu Titi Wahyuni, pengajar praktik Bapak Ahmadi. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif serta keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu sebagai guru penggerak agar bisa mendidik anak untuk menjadi murid yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Materi dalam modul 1.1 tentang filosofis pendidikan KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini ada keterkaitan antara materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitannya yaitu menurut filosofi pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kekuatan alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Di sini, guru diibaratkan sebagai petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Adapun nilai dari guru penggerak yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ketiga, menggerakkan komunitas praktisi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, mendorong kolaborasi. Selanjutnya, dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Adapun tahapan-tahapan bagja di sini diantaranya yaitu yang pertama, B. Buat pertanyaan. Kedua, A. Ambil pelajaran. Ketiga, G. Gali mimpi. Keempat, C. Jabarkan rencana. Dan yang kelima, A. Atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut,
akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini, pada tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dengan tahapan Bagja, yaitu kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam belajar mengajar dan pembiasaan yang dapat menumbuhkan karakter religius siswa. Selanjutnya adalah refleksi pertanyaan tentang pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam budaya positif seperti disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Selanjutnya, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ketiga adalah posisi kontrol. Pemberian hukuman membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar. Di sini terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya tentang segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk hal yang menarik dan di luar dugaan saya yaitu, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, dalam rangka menerapkan disiplin, selama ini saya lebih cenderung menerapkan posisi saya sebagai penghukum dan memberi rasa bersalah serta teman. Ternyata hal tersebut salah, karena disiplin sesungguhnya adalah disiplin yang dibangun atas kesadaran dari dalam diri siswa, dan posisi terbaik bagi seorang guru saat anak melakukan pelanggaran atau kesalahan adalah posisi sebagai manajer. Dan saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan. Hal itu cukup menarik dan penting untuk pemahaman saya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu,
perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum membuat rasa bersalah dan teman kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran ataupun indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai cara untuk membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika mengalami hal tersebut, saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan yang kelima yaitu, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan posisi sebagai teman, menuju posisi manajer. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai?
dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya sendiri. Pertanyaan yang ketujuh adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapan restitusinya tidak terasa utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Adapun pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas, dan sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.